Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rafiq. Saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis peralatan kantor. Jenis-jenis peralatan kantor ada 3. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Yang kedua, berdasarkan penggunaannya. Dan yang ketiga, berdasarkan jenisnya. Yang pertama, peralatan kantor berdasarkan bentuknya. Peralatan kantor berdasarkan bentuknya. Yang pertama, peralatan kantor yang berbentuk non lembaran. Peralatan kantor yang berbentuk non lembaran dalam kurung bukan berupa kertas merupakan benda kantor yang sifatnya berbentuk padat. Peralatan kantor non lembaran ini terbagi menjadi 4, yaitu alat tulis kantor seperti ballpoint, pensil, spidol, penggaris, penghapus, rautan, penjepit kertas, dan stapler, cairan pengoreksi dalam kurung correction fluid, selotip, lem kertas, dan jangka. Yang kedua, pembuka surat seperti gunting, pisau, cutter, atau alat elektrik pembuka surat dalam kurung letter opener. Yang ketiga, stempel seperti stempel perusahaan, stempel tanggal terima atau stempel agenda, dan bantalan stempel. Serta yang keempat, perlengkapan meja seperti kalender meja, tempat pensil, baki surat dalam kurung desk tray, kotak kartu nama, file folder, dan sandaran buku. Yang kedua, peralatan kantor yang berbentuk buku. Peralatan kantor yang berbentuk buku merupakan salah satu benda yang penting untuk menunjang kegiatan administrasi di kantor atau perusahaan. Contohnya peralatan kantor yang berbentuk buku sebagai berikut. Yang pertama, buku catatan kecil dalam kurung block note, yaitu buku untuk menulis catatan harian sekretaris. Yang kedua, buku pedoman organisasi. Yang ketiga, buku alamat relasi, yaitu buku yang berisi tentang daftar alamat dari berbagai macam organisasi. Yang keempat, kamus. Yang kelima, buku telepon, yaitu buku yang berisi daftar telepon dari berbagai organisasi. Yang keenam, peta kota-kota besar. Yang ketujuh, buku tahunan, yaitu buku yang berisi tentang informasi perkembangan atau kemajuan perusahaan. Yang kedelapan, buku tamu, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat identitas dan jumlah tamu yang datang ke perusahaan. Yang kesembilan, buku agenda, yaitu buku yang mencatat keluar masuknya surat sehari-hari. Yang kesepuluh, buku catatan keuangan. Yang kesebelas, buku objek pariwisata, yakni buku yang memuat brosur atau pamflet terkait objek-objek pariwisata di berbagai tempat. Yang kedua, jenis-jenis peralatan kantor berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, barang habis pakai. Barang habis pakai adalah barang atau benda kantor yang penggunaannya hanya satu atau beberapa kali pakai, tidak tahan lama dan harus diisi ulang. Contoh dari barang habis pakai seperti kertas, tinta printer, pensil, dan pulpen. Yang kedua, barang tidak habis pakai. Barang tidak habis pakai yaitu benda kantor yang penggunaannya tahan lama dan tidak perlu dibeli dalam jangka waktu yang cukup lama. Contoh dari barang tidak habis pakai adalah stapler, perforator dalam kurung pembolong kertas, pisau cutter, dan gunting. Yang ketiga, jenis-jenis peralatan kantor berdasarkan jenisnya. Yang pertama, mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran tugas bagian administrasi. Jenis mesin kantor yang digunakan dalam bagian administrasi yaitu yang pertama, mesin yang digunakan untuk keperluan surat menyurat atau dalam kurung mailing equipment. Contohnya seperti komputer, laptop, dan mesin tik. Yang kedua, mesin yang digunakan untuk mencetak. Jenis mesin pencetak terbagi menjadi 2, yaitu mesin pencetak dokumen seperti printer dan mesin pengganda dokumen seperti fotokopi. Yang ketiga, mesin yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh.
contohnya seperti pesawat telepon, intercom, dan mesin faksimile. Yang keempat, mesin yang digunakan untuk menghancurkan kertas, contohnya seperti paper shredder. Yang kelima, mesin yang digunakan untuk mendikte, dalam kurung dictating machine. Yang keenam, mesin yang digunakan untuk mengetik, misalnya mesin tik, komputer, dan laptop. Yang ketujuh, mesin yang digunakan untuk menghitung, contohnya seperti kalkulator. Yang kedelapan, audio visual aid atau alat bantu peraga. Alat bantu peraga ini terbagi menjadi 3, yaitu alat bantu yang diproyeksikan seperti slide projector, film strip, overhead projector, dan infocus. Yang kedua, alat bantu yang dapat didengar atau dilihat oleh panca indera seperti televisi, tape, video, dan radio. Yang ketiga, alat bantu peraga yang tidak bersuara dan tidak diproyeksikan seperti grafik, formulir, dan papan tulis. Sekian dari saya, jika ada salah hilap mohon dimaafkan. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.